Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 11 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang maha tinggi dan yang maha kuasa, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, menuntun dan mengajar kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Anneke Regu. Kepada Ibu Anneke, kami persilahkan. Selamat malam bagi kita semua. Kita akan ikuti bacaan renungan malam pada malam hari ini, tanggal 11 November 2025, dengan judul Terkadang Mesin Manusia Dikesampingkan. Ayat tema kita baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13 berbunyi, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jika kita mau membuka pintu bagi Yesus, Dia akan masuk dan tinggal bersama kita. Kekuatan kita akan selalu diperkuat oleh wakilnya yang nyata, Roh Kudus. Kebenaran adalah prinsip hidup yang bersinar dengan sangat jelas bagi pemahaman, dan kemudian, inilah saatnya untuk menyampaikan firman dari Kristus yang hidup. Kami adalah kawan sekerja Allah. Kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 9. Di bawah curahan hujan akhir, penemuan manusia, mesin manusia terkadang akan tersapu bersih. Batas otoritas manusia akan seperti bulu yang patah, dan Roh Kudus akan berbicara melalui manusia yang hidup dengan kuasa yang meyakinkan. Tidak seorang pun akan memperhatikan apakah kalimat-kalimatnya lengkap, apakah tata bahasanya sempurna. Air hidup akan mengalir di saluran Allah sendiri. Saya yakin bahwa ada sorga yang penuh dengan harta karun terkaya dan abadi yang akan diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang yang mau memanfaatkannya. Dan dengan demikian menjadi kaya, akan membagikannya secara cuma-cuma kepada orang lain. Saya tahu ini adalah kebenaran. Kita perlu memperoleh pengalaman doa yang kaya, dan setiap hari kita hendaknya seperti janda yang mendesak itu, yang dalam kebutuhannya yang disadari mengalahkan hakim yang tidak adil itu dengan kekuatan permohonannya yang teguh. Allah akan diminta untuk melakukan hal-hal ini bagi kita.
karena hal ini memberikan kedalaman dan keteguhan pada pengalaman kita. Jiwa yang mencari Allah perlu bersungguh-sungguh. Dia adalah pemberi upah bagi semua orang yang mencarinya dengan tekun. Kita menginginkan kebenaran disampaikan ke dalam hati manusia oleh orang-orang yang telah dibaptis dengan kasih yang kudus bagi Kristus, dan untuk dibeli dengan darahnya. Orang-orang yang benar-benar terkesan dengan kebenaran yang mereka sampaikan kepada orang lain, dan yang mempraktikkan hal yang sama dalam kehidupan mereka sendiri. Di General Conference Bulletin 15 Februari tahun 1895. Demikian bacaan renungan malam kita pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Anneke. Tuhan Yesus memberkati. Ayat inti renungan malam ini di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13 menunjukkan bahwa kuasa Allah tidak bergantung pada pendidikan, status, atau kemampuan manusia. Petrus dan Yohanes hanyalah orang biasa, tetapi karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, perkataan dan tindakan mereka memiliki kuasa yang menggetarkan hati. Inilah yang dimaksud dalam judul renungan malam ini. Terkadang mesin manusia dikesampingkan. Mesin manusia adalah kepandaian, metode, strategi, ide-ide, dan kekuatan manusia. Mesin ini terkadang disingkirkan oleh Roh Allah yang bekerja dengan kuasa yang lebih besar. Nabi Zakaria di dalam Zakaria 4 ayat 6 berkata, "Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam." Di dalam renungan malam ini memberikan gambaran kepada kita mengenai Roh Kudus, laksana hujan akhir dan air hidup. Hal ini juga telah kita dengarkan pada renungan malam sebelumnya. Dalam Yesel Receive Power halaman 324 paragraf 4 berkata, "Di bawah curahan hujan akhir, penemuan manusia, mesin manusia terkadang akan tersapu bersih. Batas otoritas manusia akan seperti buluh yang patah. Dan Roh Kudus akan berbicara melalui manusia yang hidup dengan kuasa yang meyakinkan. Tidak seorang pun akan memperhatikan apakah kalimat-kalimatnya lengkap, apakah tata bahasanya sempurna. Air hidup akan mengalir di saluran Allah sendiri. Saya yakin bahwa ada surga yang penuh dengan harta karun terkaya dan abadi yang akan diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang yang mau memanfaatkannya. Dan dengan demikian menjadi kaya akan membagikan secara cuma-cuma kepada orang lain. Saya tahu ini adalah kebenaran. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, tidak seorang pun akan memperhatikan apakah kalimatnya lengkap. Air hidup akan mengalir, menggambarkan penginjilan yang dipenuhi Roh Kudus, di mana hal yang penting bukan kefasihan atau keindahan retorika, melainkan kuasa roh dan kebenaran yang mengalir dari hati yang bersatu dengan Kristus. Air hidup adalah simbol Roh Kudus yang bekerja melalui umat yang rendah hati. Oleh sebab itu, Rasul Yohanes di dalam Yohanes 7 ayat 37 dan 38 berkata, "Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, 'Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.'" Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang
karena Yesus belum dimuliakan. Ayat ini adalah perkataan Yesus sebelum ia naik ke sorga. Mereka yang percaya kepadanya akan menerima rohnya. Dan setelah kenaikannya ke sorga dan diurapi, di hari Pentakosta, Yesus mengirimkan rohnya. Dengan menerima rohnya, para murid memiliki keberanian untuk menyaksikan dan mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Kisah 4 ayat 2. Mereka dibaptiskan dengan Roh Kudus. Allah ingin menyegarkan umatnya dengan karunia Roh Kudus, membaptis mereka kembali dalam kasih-Nya, sehingga gereja, umatnya tidak perlu kekurangan Roh Kudus sekarang ini. Roh nubuat di dalam Testimonies for the Church, volume 9, halaman 40, paragraf 2 berkata, gereja tidak perlu kekurangan Roh Kudus. Setelah kenaikan Kristus, Roh Kudus turun atas para murid yang menanti, berdoa dan percaya dengan kepenuhan dan kuasa yang menjangkau setiap hati. Di masa depan, bumi akan diterangi dengan kemuliaan Allah. Pengaruh kudus akan dipancarkan ke dunia dari mereka yang dikuduskan melalui kebenaran. Bumi akan dikelilingi atmosfer kasih karunia. Roh Kudus akan bekerja di hati manusia, mengambil hal-hal dari Allah dan menunjukkannya kepada manusia. Bumi atau dunia ini akan diterangi oleh Roh Kudus melalui umat-umatnya yang percaya kepadanya dan menyampaikan kebenaran serta menjadi saksi akan kehidupan Yesus Kristus. Dalam renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 324, paragraf 6 berkata, kita menginginkan kebenaran disampaikan ke dalam hati manusia oleh orang-orang yang telah dibaptis dengan kasih yang kudus bagi Kristus dan untuk dibeli dengan darahnya. Orang-orang yang benar-benar terkesan dengan kebenaran yang mereka sampaikan kepada orang lain dan yang mempraktikkan hal yang sama dalam kehidupan mereka sendiri. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, ketika manusia mengesampingkan kebanggaan, metode, dan kekuatannya sendiri, Allah bekerja melalui Roh Kudus dengan kuasa yang tidak terbatas. Mesin manusia berhenti dan kuasa ilahi mengambil alih agar menjadi kemuliaan hanya baginya. Seperti Petrus dan Yohanes, orang sederhana yang dipenuhi oleh Roh Yesus Kristus akan mengabarkan tentang kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kedatangan Yesus kembali ke dunia ini. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Roh Yesus Kristus memenuhi hati, menyucikan, dan menjadikan kita alatnya yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Biarlah kami berhenti mengandalkan diri sendiri dan berserah kepadamu, serta mengizinkan Yesus masuk dan tinggal dalam hati kami melalui roh-Nya. Oleh sebab itu, kami mohon curahkan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, agar dapat mengabarkan Injil, sehingga banyak jiwa yang datang dan bertobat, serta diselamatkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.